Damar menjambak rambut Juguang dan merendahkan suaranya. Saya mendengar semua yang Anda katakan di luar pintu sebelumnya. Apa Anda masih ingin melakukan sesuatu pada istri saya? Saya tidak punya maksud lain. Juguang menahan rasa sakit dan lebih berbisik dengan suara bergetar. Kalau begitu, bisakah kamu memberitahu apa maksudmu ketika orang-orang dari hutan bambu datang ke Jiangsen? Kata Damar dengan suara rendah. Kami, kami hanya ingin membantu Anda, Dokter Damar. Bantu saya. Apakah Anda tahu apa hal terbaik untuk membantu saya? Ya, ada apa? Firasat, mayat. Kata Damar acuh tak acuh. Juguang bodoh. Mayat, apa yang dimaksud Dokter Damar? Mungkinkah tubuh Juguang tiba-tiba menjadi sangat dingin dan dia tiba-tiba tidak bisa menahan gemetar. Dia sudah menebak apa yang dimaksud Damar. Dokter Damar, kamu adalah orang cerdas. Aku pikir kamu harus tahu. Kamu mengatakan bahwa jika aku membunuhmu dan kemudian membingkai insiden ini pada pemilik Hongyangu, menyebabkan Hongyangu mengikutinya. Pertarungan antara hutan bambu, kamu bilang ini lebih baik untukku, bukankah lebih baik? Damar berkata dengan suara serak. Tidak, Dokter Damar. Anda tidak bisa melakukan ini. Anda tidak dapat menyembunyikannya dari hutan bambu. Begitu hutan bambu mengetahui bahwa Anda melakukan ini, dia pasti akan melakukan yang terbaik untuk membalas Anda. Anda tidak hanya ingin berurusan dengan Hongyangur, tapi juga untuk berurusan dengan hutan bambu. Anda mengenali kuburan Anda sendiri, Dokter Damar. Anda tidak bisa melakukan ini. Zuguang berteriak histeris, seluruh wajahnya sangat pucat. Tapi Damar mengabaikannya, menjambak rambut Juguang dan menyeretnya. Terima kasih telah membantu saya bangun. Saya seharusnya bereaksi lebih cepat. Saya pikir seharusnya ada banyak orang di seluruh Jiangsen yang datang untuk memancing di perairan bermasalah seperti hutan bambu Aceh. Jika hanya ingin berurusan dengan lembah berwajah merah itu pemilik Hongyang. Kemudian, bahkan jika saya menempatkan pemilik Hongyangu telah terbunuh dan saya masih dapat menemukan tempat tinggal, saya harus berurusan dengan Anda terlebih dahulu, menyelesaikan masalah dan kemudian berurusan dengan pihak Hongyangu. Damar menurunkan suaranya dan berkata sangat dingin. Dokter Ilahilin, tidak, kamu tidak bisa melakukan ini. Kami tahu itu salah. Jangan bunuh kami, jangan. Juguang gemetar dan semua orang hampir pingsan. Dia tidak pernah berpikir bahwa Dokter Damar bisa begitu kejam. Dokter Damar, pada saat ini pria besar yang terbaring di tanah tiba-tiba berdiri dengan seluruh kekuatannya dan meraung. Apakah Anda benar-benar ingin mengubur seluruh Yang Hua untuk keluhan pribadi Anda? Setelah mendengar suara itu, Damar terdiam sesaat. Dan Schweiner berbisik, sebenarnya rencana awal saya adalah untuk mengendalikan Anda dan kemudian menggunakan Anda dan memprovokasi hubungan antara Zolin dan Hongyangu. Tetapi Anda menghina istri saya. Jadi saya memutuskan saya tidak akan memberi Anda kesempatan untuk hidup. Keduanya tercengang, Zuguang masih ingin berbicara. Klik, lehernya langsung dipelintir oleh Damar. Suara renyah keluar, Juguang segera menghela napas dan jatuh di kursi. Pria besar itu sangat ketakutan sehingga kakinya menjadi lemah. Bagaimana mungkin dia masih kedinginan sebelumnya? Berlutut langsung ke tanah, Dokter Damar. Hanya selama Anda tidak membunuh saya bersedia melakukan apapun yang Anda inginkan. Pria besar itu terus bersujud dengan berteriak. Dibandingkan dengan ketenangan sebelumnya, ini adalah dunia yang berbeda. Aku berkata, aku hanya ingin mayatmu. Aku tidak membutuhkan yang lain, kata Damar acuh tak acuh. Dokter Damar, jika Anda bersedia melepaskan saya bersedia memberi Anda daftar semua kekuatan yang memasuki Jiangsen kali ini. Pria besar itu berteriak dengan cemas. Begitu kata-kata ini keluar, Damar tercengang. Daftar. Dokter Damar, kamu mungkin tidak tahu bahwa pertarungan dengan Hongyangu kali ini telah menarik berbagai kekuatan termasuk mereka menatap keterampilan medismu yang tiada tara. Dan mereka yang menatap Tuan Abadi Hongyangu. Dan di antara mereka ada orang yang berniat membunuh kalian semua. Kata pria besar itu. Oh, Damar mengangkat matanya dan berkata dengan dingin, siapa mereka? Puncak Tunggal. Pria besar itu berkata dengan tergesa-gesa. Ketika Damar mendengar ini, jantungnya melompat tentang Gu Feng. Dokter Damar, kamu harus tahu, menurut informasi di tanganku, Gu Feng telah mengumpulkan 7 kekuatan menakutkan kali ini dan berniat untuk melenyapkanmu dan Tuan Lembah Hongyan. Aku akan mendapatkan jalan menuju keabadian lagi, Dokter Damar. Sebenarnya hutan bambu kami hanya sebagian kecil dari kekuatan dan kami juga dikirim oleh Master Bambu untuk mencoba keberuntungan kami.
Dokter Damar, tolong lepaskan aku. Dodo besar gemetar dan bersujud. Di saat ini hanya ingin hidup. Wajah Damar muram. Setelah berpikir sejenak dia berkata dengan suara rendah, bagaimana kamu bisa memiliki daftar? Ketika Juguang dan aku memasuki Jiangsen, aku tidak sengaja menabrak seseorang dari Gufeng dan mendapatkannya darinya. Di mana daftarnya? Ini. Pria besar itu buru-buru mengeluarkannya dari sakunya tanpa ragu-ragu. Bukannya dia senang, tetapi daftarnya ada padanya. Jika dia tidak menyerahkannya, jika Damar membunuhnya, dia masih akan mencari sendiri. Damar mengambil alih daftar, melihatnya langsung. Ada beberapa... Ketika Zuguang dan aku masuk ke Jiangsen, aku tidak sengaja menabrak seseorang dari Gufeng dan mendapatkannya darinya. Di mana daftarnya? Ini. Pria besar itu buru-buru mengeluarkan dari sakunya tanpa ragu. Bukannya dia senang, tetapi karena daftarnya ada padanya. Jika dia tidak menyerahkannya, jika membunuhnya, dia pasti akan mencarinya sendiri. Damar mengambil alih daftar dan melihatnya langsung kesal. Ada beberapa nama yang familiar di atas. Apa? Bahkan mereka ingin melakukan sesuatu padaku. Bagus sekali. Sepertinya aku terlalu baik pada orang-orang ini di hari kerja. Damar berkata dengan dingin. Damar, tenanglah. Pria besar itu buru-buru berkata. Damar menyingkirkan daftar itu, menatapnya dan berkata dengan dingin. Apakah kamu benar-benar ingin hidup? Dokter Damar punya perintah, tapi itu tidak masalah. Pria besar itu berkata dengan tergesa-gesa. Oke, kamu bisa melakukan satu hal untukku, kata Damar dengan sengit. Ada apa? Pembunuhan Master Lembah Wajah Merah. Apa? Pria besar itu tercengang. Pembaharuan. Ini adalah hukuman mati. Dokter Damar, apakah Anda ingin saya mati tanpa mayat untuk dikuburkan? Pria besar itu meraung histeris. Mustahil bagi orang besar untuk tidak tahu apa maksud dari guru lembah konvensian. Biarkan dia membunuh Master Lembah Wajah Merah. Dia lebih baik mati di sini karena begitu memprovokasi wanita yang menakutkan itu, dia hanya akan mati. Jadi kamu tidak mau pergi? Damar berbalik dan bertanya. Damar, jika kamu ingin membunuhku, bunuh aku. Mengapa repot-repot? Mungkinkah aku tidak bisa hidup jika aku pergi? Pria besar itu menggertakkan giginya. Tentu saja kamu bisa hidup, kata Damar. Begitu kata-kata ini keluar, pria besar itu tercengang. Meskipun kamu besar, aku pikir kamu jauh lebih pintar daripada bernama Zuguang di tanah ini. Keputusan ada di tanganmu, kamu bisa mempercayaiku. Dengar, hanya ada satu kesempatan, kata Damar dengan tenang, lalu menyalakan sebatang rokok dan melihat keluar jendela. Pria besar itu berlutut di tanah menatap Damar diam-diam, lalu mengambil napas dalam-dalam dan berkata dengan suara serak. Dokter Damar, aku mendengarkanmu. Dia tidak punya pilihan. Mengapa Anda punya pilihan? Mengapa Anda tidak mempercayai Dokter Damar? Bagus sekali. Damar mengeluarkan pil dan memasukkannya ke dalam mulut pria besar itu. Pria besar itu tidak berani melawan, tetapi dia tidak tahu itu racun. Wajahnya sangat pucat dan dia menelannya. Damar membisikkan sesuatu. Pria besar itu segera melebarkan matanya dan menatapnya dengan tak percaya. Dokter Damar, apakah ini benar-benar mungkin? Selama Anda melakukan apa yang saya katakan, Anda pasti akan berhasil, kata Damar dengan acuh tak acuh. Pria besar itu bermandikan keringat dingin dan merasa bersalah, tetapi pada akhirnya dia setuju. Pergi ke hotel terdekat untuk membuka kamar, merapikan, beristirahat, dan kemudian melanjutkan pada jam 12 malam, kata Damar dengan tenang dan berjalan keluar dari pintu kotak. Pria besar itu duduk kosong di kotak dan ketakutan untuk sementara waktu. Setelah meninggalkan kotak, Damar berencana pergi, tapi sebelum mengambil 2 langkah, dia dihentikan oleh seorang pelayan. Tamu ini, silahkan ikut saya. Bos kami ingin bertemu dengan Anda. Pelayan itu tersenyum. Apakah ada yang salah? Damar bertanya dengan rasa ingin tahu. Tuan, Anda mungkin berada di sini untuk pertama kalinya, dan Anda tidak tahu banyak tentang aturan kami. Anda tampaknya baru saja berkonflik dengan seseorang di dalam kotak ini. Sebenarnya merupakan pelanggaran serius terhadap aturan hiyuan kami. Jika bos saya ingin melihat Anda, kata pelayan itu sambil tersenyum. Damar sedikit mengernyit, berpikir sejenak, mengangguk dan berkata, oke, kalau begitu, saya yang memimpin. Tuan, tolong. Pelayan ini memberi isyarat dan kemudian memimpin di depan. Setelah melompati area publik dan area kotak keduanya, datang langsung ke bagian terdalam dari Hiyuan Villa, di depan sebuah pavilion di samping danau. Pada saat ini, seseorang di pavilion sedang duduk di sana, minum teh. Di depan beberapa wanita cantik di Hanpu sedang bermain zuzeng dan menari. Gambarnya indah dan harmonis, memabukkan. Bos, dokter ini ada di sini. Pelayan itu berjalan ke pavilion dan membungkuk sedikit. Seorang pria paruh baya anggur
di pavilion menoleh, melirik Damar dan kemudian tersenyum. Apakah ini tamu di kamar Tian Jiao? Saya pemilik Hiawian Villa. Maafkan saya untuk permainan yang buruk. Bos sangat sopan. Ada apa? Tidak ada. Saya hanya ingin bertanya kepada para tamu bagaimana hidangan di Hiawian Villa saya. Sangat enak. Bagaimana dengan pelayanannya? Sangat antusias. Jadi para tamu, mentraktir kami, apakah Anda masih puas? Bos meminum segelas anggur dan bertanya dengan mata menyipit. Tidak apa-apa, Damar agak aneh. Mungkinkah ini survei pelangganan kecil setelah makan? Tanpa diduga begitu kata-kata ini keluar, bos tiba-tiba mengangkat kepalanya, memandang Damar dan bertanya. Karena tidak ada tempat di mana Hiawian Villa saya tidak dihibur dengan baik, mengapa para tamu melanggar aturan Hiawian Villa saya dan membuat masalah di villa saya? Hilang. Ada suara perkelahian di ruang Tian Jiao. Barusan saya pikir Anda semua adalah praktisi seni bela diri kan? Gerakannya benar-benar cukup besar untuk menakuti semua tamu di villa. Tuan-tuan ini, apakah menurut Anda saya harus meminta penjelasan Anda tentang masalah ini? Kata bos dengan dingin. Jadi itulah yang terjadi. Damar tertegun lalu mengangguk dan berkata, ini benar-benar salahku. Aku sangat menyesal. Aku akan mengganti kerugian kotak lain sesuai dengan harganya. Sesuai dengan harga, tetapi beberapa hal tidak dapat diselesaikan dengan kompensasi. Tuan, meskipun saya sudah lama tidak berada di sini di Jiangsen untuk membuka villa hewan ini. Sudah beberapa tahun, orang yang datang untuk makan di sini harus ingat prinsip, yaitu tidak menimbulkan masalah dan menghitung tidak ada yang berani melanggar aturan. Ini selama bertahun-tahun. Anda adalah orang pertama, jadi saya tidak menutup mata. Lalu apa yang akan Anda lakukan, bos? Jangan khawatir, saya tidak akan terlalu memperlakukan Anda. Anda tetap di sini dengan tangan berikutnya. Anda bisa pergi. Bos mengambil gelas dan menyesapnya sendiri. Begitu kata-kata ini keluar, ekspresi Damar menegang. Apakah tidak ada solusi lain? Para tamu ditakuti oleh Anda adalah pelanggan lama bernilai puluhan juta. Mereka pasti tidak akan datang ke Hiawian Villa kami lagi. Jika Anda dapat menemukan saya beberapa pelanggan lagi senilai puluhan juta, saya akan mengambil masalah ini. Ini tidak pernah terjadi. Bos menyalakan sebatang rokok dan mengisapnya dengan kuat. Saat berbicara, Damar menyadari bahwa ada beberapa permainan dari Hiawian Villa di sekitarnya. Dia melihat sekeliling, terdiam sejenak lalu mengangguk. Oke, saya akan membuat peraturan. Oh, tuan ini sepertinya punya beberapa ide lumayan. Maka saya akan menunggu dan melihat. Bos haha tertawa. Tapi tidak peduli, dia telah melihat banyak orang besar dan dia telah membuat banyak teman di kelas Jiangsen. Tetapi dia tidak takut karena dia berasal dari Lianjing. Meskipun Jiangsen telah berkembang di garis depan dalam beberapa tahun terakhir, tapi orang-orang besar di tempat ini menurut pendapatnya tidak mainstream, tidak bisa menakut-nakutinya. Saya melihat Damar mengeluarkan teleponnya dan memutar nomor. Ya, datang ke sini Hiawian Villa. Aku telah menemukan sesuatu. Jika mereka bebas, datanglah bersama-sama. Damar mengumamkan beberapa kata dan kemudian menutup telepon. Apakah kamu akan mengumpulkan beberapa lagi? Bos bertanya sambil tersenyum. Satu sudah cukup, kata Damar dengan tenang. Menarik, bos itu tertawa dan kemudian melambaikan tangannya. Ayo temanku, duduk di sini dan minum. Damar juga sopan melangkah dan duduk untuk minum. Hehe, aku semakin menyukaimu. Jangan khawatir, jika orang yang kamu panggil tidak cukup berharga nanti, aku akan meminta orang itu untuk memilih pisau yang lebih cepat, yang tidak akan membuatmu merasa sakit. Bos tersenyum. Damar tidak berbicara, melihat pisau buah di sampingnya dan tiba-tiba mengeluarkan tangannya. Mengeluarkan dalam sekejap. Pengawal di sekitarnya segera mengeluarkan senjata mereka dan membidik Damar. Tapi Damar tidak melakukan apa-apa, tetapi bermain dengan pisau. Bos juga tidak mengubah wajahnya dan menatapnya sambil tersenyum. Hiawian Villa, bos, bagaimana kalau kamu melakukan sesuatu untukku? Mungkin tidak banyak orang di dunia ini yang bisa memintaku melakukan sesuatu. Aku tidak peduli seberapa banyak, aku tahu aku akan melakukannya, pasti menjadi salah satu dari mereka. Oh, kenapa kamu? Bos itu tersenyum menghina, hanya mengandalkan ini, kata Damar. Matanya tiba-tiba terpana dan sebuah pisau menebas ke pergelangan tangannya. Engah, suara tidak normal keluar melihat seluruh pergelangan tangan dipotong. Bosnya tercengang. Darah mengalir. Pergelangan tangan yang dingin hanya tergeletak di atas meja. Gadis-gadis yang bermain dan menari di luar pavilion semuanya ketakutan dengan pemandangan berdarah ini. Para bodyguard juga semua tampak kusam. Untuk apa ini? Apakah dia gila? Semua orang bingung. Tuan, apa yang kamu lakukan? Bos bertanya dengan cemberut setelah sadar kembali. Apakah kamu tidak ingin menerimanya? Aku akan memberikannya kepadamu, kata Damar acuh tak acuh.
Bos menatap anggota badan yang terputus dan kemudian memandang Damar dan melihat bahwa pihak lain tidak mengubah warnanya, seolah-olah tidak ada rasa sakit, tidak ada reaksi sama sekali. Segera hati bos menegang dan dia merasa bahwa dia telah menabrak tunggul yang keras. Pada saat ini seorang pelayan berlari. "Bos, kamu tamu." "Tamu," teriak pelayan dengan cemas. Bos mengangkat kepalanya tiba-tiba. "Tamu macam apa?" "Tuan Ma, Tuan Ma. Tuan Ma dari Yang Hua ada di sini." Pelayan itu bersemangat dan bersemangat. Mahai adalah orang terkenal di Yangsen. Dia adalah nama rumah tangga dan sering muncul di TV. Jadi pelayan secara alami mengenalnya. "Tuan Ma ada di sini." Bos terkejut dan langsung menatap Damar. Untuk beberapa alasan dia memiliki firasat yang sangat buruk di hatinya. Tidak hanya Presiden Ma, tetapi juga beberapa tokoh besar. Semuanya dapat dilihat di TV. Tuan Ma, Qin Busong, dan sekelasuannya juga ada di sini. Kata pelayan itu lagi, "Bos ini adalah Buddha yang langka, jadi Anda harus menyambutnya secara langsung." Orang di sebelahnya berkata dengan sibuk, "Ini seharusnya. Bos itu ragu-ragu dan wajahnya berubah tetapi tidak tahu apakah dia bangun untuk menemuinya. Pada saat ini ada keributan di luar. Kemudian dia melihat Mahai, Qin Bosong, Laun Sao, Kang Jiahao, dan yang lainnya berlarian. Semua orang terkejut ketika mereka melihat Damar yang duduk di sini memiliki satu tangan patah. Darah menetes dan yang lainnya sedang minum teh dengan gelas anggur. "Ma, pengacara Kang, Presiden Qin. Ups, kalian semua di sini untuk menyambut kami." Pemilik Yuan Villa buru-buru berlari ke depan untuk menyambut mereka. Orang-orang ini mengabaikannya secara langsung, berlari cepat ke Damar dan membungkuk. "Dokter Damar, guru, saya sangat menyesal kami terlambat." "Tidak apa-apa, ini sudah sangat cepat," kata Damar setelah segelas anggur lagi. "Guru, tanganmu?" Qin Busong bertanya dengan cemas. "Ini hanya luka kecil." Damar meletakkan tangannya di luka lalu mengeluarkan jarum perak, menusuk lengan beberapa kali, menusuk sambungan dengan jarum perak dan kemudian mengoleskan obat, dan tangan yang terputus segera memiliki beberapa luka. Tidur kemudian mengambil jarum perak lain dan mengikatnya di lehernya. Dalam sekejap wajah biasa-biasa saja Damar berubah langsung menjadi penampilan dewa seperti Dokter Damar. Semua orang di sekitar tercengang. "Apakah kamu Dokter Damar?" Pemilik Yuan Villa tercengang. "Bos, tamu-tamu ini seharusnya bernilai puluhan juta. Mereka harus memenuhi syarat untuk menjadi pelanggan lama Anda di Yuan Villa kan?" Damar menoleh dan bertanya kepada tenang. Wajah bos sangat cerah dan dia mengerut bibirnya. Setelah beberapa saat dia berkata, "Dokter Damar seseorang Jia yang tidak mengenal Gunung Tai dan menyinggung Anda. Dokter, mohon maafkan saya." "Apa? Tanganku, apakah pantas permintaan maafmu?" Damar bertanya. Bos tidak tahu bagaimana menjawab, tapi dia melihat Damar mengambil pisau buah dari meja dan merentangkan ke arah itu. "Aturan Anda tidak dapat dilanggar. Saya dilanggar, saya akan menjelaskan kepada Anda dan menemukan klien yang Anda inginkan sesuai dengan permintaan Anda. Tetapi saya juga memiliki aturan yang tidak dapat dilanggar, yaitu jika seseorang menyentuh saya dengan pisau, saya ingin 100 pisau bayar." "Bos, tangan yang saya harus hitung secara terpisah. Saya tahu Anda harus memiliki banyak cara, tetapi yang mematahkan tangan saya adalah saya, dan yang disalahkan adalah kamu. Tidak peduli siapa kamu cari, aku akan menjelaskannya sekarang. Saya hanya menggunakan pisau ini untuk memotong 100 pisau pada Anda. Setelah 100 pisau, Anda dan saya tidak berhutang satu sama lain. Apakah Anda punya pendapat?" kata Damar ringan. Ketika pemilik Yuan Villa mendengar ini, jantungnya melompat ke tenggorokannya. Kali ini dia mengerti mengapa Damar memotong pergelangan tangannya di depannya, hanya untuk membuatnya menderita. Sekarang dia tidak bisa memberitahu siapapun, dia hanya bisa melukainya. Bos membuka mulutnya dan segera melangkah maju dan membungkuk. "Dokter Damar, kali ini salahku. Kamu beri aku cara untuk bertahan hidup." "Ada banyak cara untuk bertahan hidup, terserah Anda untuk memilih," kata Damar dengan tenang. Jika Dokter Damar mulai mengungkapkan identitas bagaimana dia bisa membuat masalah untuk tanah seperti ini. "Saya pikir Anda harus memiliki sesuatu untuk diberikan kepada saya, dan Anda baru saja melakukan ini dan membuat saya menemui jalan buntu. Dokter Damar, Anda dapat melakukannya. Apapun yang Anda inginkan selama itu dalam kekuatan saya akan melakukan segalanya untuk Anda." Bos menghela napas. Sangat mudah untuk berbicara dengan orang pintar. "Jangan khawatir, saya tidak akan terlalu mempermalukan Anda. Saya hanya ingin Anda membantu saya memainkan sebuah adegan," kata Damar. "Permainan? Ya, permainan yang bagus. Di dalam hotel ranah lingkungan bintang 5 milik Yang Hua, berdiri di balkon gedung bertingkat 40. Penguasa lembah Hongyan mengabaikan seluruh Jiangsan, tetapi matanya sangat dingin. Guzu,
Kami dipantau dari segala arah dan semua reporter yang menunggu di luar telah memasang kamera dan membidik pintu kami. Selama kami keluar, kami akan memasuki kamera siaran langsung dan kami tidak dapat melakukan apa-apa. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Seorang tetua Hong Nyangu melangkah maju dan bertanya dengan khawatir. Seperti yang saya katakan, Dr. Damar tidak akan selamat malam ini. Dan masih ada 2 jam sebelum jam 12 malam. Cukup untuk membunuhnya. Tapi pemilik lembah membunuhnya secara paksa setelah menyebar Damar. Dampak dan konsekuensinya akan menghancurkan lembah Hongyan kita. Tolong pikirkan lagi. Tulang punggung itu berkata dengan sibuk berpikir bahwa pemilik lembah Hongyan berencana untuk membunuh Damar terlepas dari segalanya. Master lembah wajah merah menggelengkan kepalanya. Saya tidak berencana untuk memaksa tindakan itu. Lalu rencana tuan lembah. Sebelum tulang punggung bisa menyelesaikan pertanyaan, pintu ruang tiba-tiba didorong terbuka dan kemudian seorang penatua berjalan pergi dengan 2 tas besar. Tuan Gu, semua hal yang Anda inginkan telah ditemukan. Anda dapat melihatnya, kata pria master lembah. Konfekasi miliknya sebentar dan mengangguk puas. Bagus sekali, sangat bagus. Tuan Gu, apa ini? Tulang punggung di sebelahnya bertanya dengan tergesa-gesa. Alat peraga yang digunakan oleh Yirong, pemilik lembah wajah merah tersenyum. Yirong, tulang punggung itu tertegun sejenak. Dia segera mengerti apa yang dibicarakan dan buru-buru berteriak. Apakah pemilik Gu berencana untuk menyamarkan dirinya dan menghindari elinye luar menemukan Dr. Damar dan menyelesaikannya? Ya, Gu Lord itu bijaksana. Tulang punggungnya sibuk menyanjung. Itu hanya beberapa trik kecil. Itu sebabnya Dr. Damar dapat menggunakan teknik penyamaran untuk menyusup ke lembah Hongyan saya. Mengapa saya tidak dapat menggunakan teknik penyamaran untuk merajalela di Jiangsen ini dan melenyapkannya? Master lembah Confession melambaikan tangannya dan berkata dengan acuh tak acuh. Oke, kalian semua kembali ke kamarmu, aku akan mengubah wajahku sekarang. Tetapi pada saat ini orang lain bergegas ke kamar Guzu. Setelah terjadi, pria itu berbisik. Ada apa? Master lembah wajah merah bertanya dengan cemberut. Orang-orang yang datang ke Jiangsen untuk buru-buru ditangkap dalam satu pot. Apa tulang punggung semuanya tercengang? Pria itu berkata lagi. Selain itu kami memiliki banyak saudara perempuan yang kehilangan kontak dan keberadaannya tidak diketahui. Orang-orang ini tidak dapat dihubungi pada saat bersamaan. Kita tidak bisa lebih lembut. Kita harus membunuhnya, ya. Kita akan memotongnya menjadi 8 bagian. Semua orang dipenuhi dengan kemarahan yang besar. Karena Dr. Damar sudah mulai, saya tidak akan bisa lebih sopan. Tetapi yang membuat saya sangat penasaran adalah banyak dari kita yang bersembunyi dengan baik. Mengapa mereka begitu mudah dibawa pergi oleh orang-orang Dr. Damar? Fokus pada jalan. Apa maksud pemilik lembah? Ada pengkhianat di lembah kita. Seorang bertanya hati-hati. Dr. Damar tampan dan menawan seperti dewa. Dan para murid yang tidak ditentukan secara alami akan tertarik padanya. Pria tampan itu harus dijaga. Kepala Hongyan berkata, segera atur seseorang untuk melakukan penyelidikan dan mulai dari lembah. Taat juga menginstruksikan untuk turun dan memberitahu orang-orang di bawah untuk menunda berburu. Tunggu sampai aku membunuh Dr. Damar dan kemudian mulai. Ya. Tuan lembah Hongyan melambaikan tangannya, semua orang pergi. Setelah pintu ditutup, master lembah wajah merah mulai menyamar. Penyamarannya tidak secerdas Damar, tapi terlalu mudah untuk menipu penonton di depan kamera. Tapi saat dia akan melakukannya, sebuah peluru tiba-tiba menembus kaca dan terbang lurus ke arah tengah alisnya. Tuan lembah Hongyan menunjuk penghinaan, mengangkat tangan dan meraihnya. Peluru itu langsung tersangkut di telapak tangannya. Dia segera melihat ke arah peluru itu berasal dan segera melihat sosok pihak di atap gedung tinggi di seberangnya. Balok pelompat badut, beraninya kamu menyakiti dewa, mencari kematian. Tuan lembah Hongyan sangat marah sehingga dia melompat langsung ke balkon, terbang ke udara dan bergegas menuju gedung tinggi yang berlawanan. Sosok di seberang gedung tinggi menjadi pucat karena terkejut dan buru-buru berbalik dan melarikan diri. Tapi bagaimana dia bisa lolos dari telapak tangan master lembah wajah merah? Bahkan sebelum dia mengambil beberapa langkah, tekanan udara yang mengerikan jatuh dari langit dan mengenai pria itu ledakan. Pria itu segera jatuh ke tanah dengan 5 tubuh dan dihancurkan ke tanah. Oleh tekanan udara ini tidak bisa bergerak. Tuan lembah wajah merah mendarat dengan ringan dan berjalan langsung ke orang ini. Jangan bunuh aku, jangan bunuh aku. Pria itu gemetar liar dan berteriak dengan penuh semangat. Sesuatu seperti semut, beraninya kamu memindahkan dewa itu.
Katakan padaku, apakah Dokter Damar memintamu untuk membunuhku?" Tuan Hong Yangu berkata dengan ekspresi kosong. Pria itu ragu-ragu lalu mengangguk. "Ya, ya, ini dia, ini dia." "Hah?" Lembah Hongyan merengkening, menginjak langsung salah satu tangan pria itu dan menghancurkan telapak tangannya menjadi bubur. "Kamu masih berani membohongiku?" "Semua, Nona, ini bukan Dokter Damar memintaku untuk membunuhmu itu. Aku ingin membunuhmu sendiri." Pria itu hampir pingsan kesakitan dan berteriak histeris. "Kamu datang untuk membunuhku sendiri. Apa aku punya dendam padamu?" Tuan Lembah Wajah Merah mengerutkan kening. "Tidak, tidak, aku hanya ingin uang." Pria itu gemetar mengeluarkan daftar dari tangannya dan menyerahkannya. Tuan Lembah Wajah Merah melihatnya dan setelah beberapa saat dia langsung marah, menoleh dan meraung. "Apakah kamu dari Gofeng?" "Ya, ya." Pria itu gemetar ketakutan. Pemilik Lembah Hongyan menatap daftar itu untuk sementara waktu dan wajahnya menjadi semakin jelek. Bagaimana dia pernah berpikir bahwa pertemuan puncak akan campur tangan dalam masalah ini dan masih datang untuk membunuhnya? "Tidak." Master Lembah Wajah Merah mempertahankan pikirannya melirik pria itu mendengus dingin. "Kamu palsu." "Palsu?" Pria itu tercengang. "Kamu harus dikirim oleh Dokter Damar untuk menabur perselisihan, kan? Kamu ingin menipuku dengan trik kecil ini, mencari kematian." Jeritan menyedihkan bergema di atap. Rasa sakit yang parah hampir membuat pria itu pingsan, tapi dia masih menahan diri. Suaranya gemetar dan wajahnya pucat dan berteriak, "Tidak, tidak, aku benar-benar dari Lonfak. Aku tidak berbohong padamu. Saya hanya datang kepada Anda sesuai dengan perintah hadiah yang dikeluarkan oleh Gufeng. Nona, tolong lepaskan saya. Gufeng dan saya tidak memiliki keluhan atau permusuhan. Mengapa Anda ingin menawarkan hadiah untuk membunuh saya? Apakah kamu tidak berpikir ini terlalu konyol?" Guru Lembah Wajah Merah berkata dengan dingin. "Nona, tidak ada yang disebut permusuhan nyata di dunia ini. Hanya ada kepentingan. Penguasa puncak kesepian melihat bahwa Anda dan Dokter Damar bertempur di Jiangsen. Jadi dia ingin memancing di perairan yang bermasalah dan membawa Anda dan Dokter Damar turun bersama. Anda ingin mengambil umur panjang dan keterampilan medis Dokter Damar yang tiada tara. Anda harus tahu bahwa Lord Frak adalah aliansi yang dibentuk oleh beberapa kekuatan, kan? Jadi Lord of Lon Frak telah memberikan hadiah seperti itu. Tapi semua berikut, siapapun yang bisa mendapatkan kepala Anda dan Dokter Damar bisa mendapatkan manfaat yang tak terhitung jumlahnya." Para pria itu gemetar. "Apa?" Master Lembah Wajah Merah sangat marah dan matanya merah. "Penguasa Lord Frak mengatakan bahwa meskipun kalian berdua masih bertarung saat ini, apakah itu pembunuhan Dokter Damar atau Anda? Anda berdua pasti akan berpikir bahwa itu adalah tindakan pihak lain. Saya berharap untuk mempercepat proses perjuanganmu, jadi aku mendapatkan hadiah ini. Nona, tidak. Tuan Gu, aku sudah menceritakan semuanya padamu. Tolong lepaskan aku, tolong," teriak pria itu. "Sial." Dada Hong Yangu hampir meledak karena marah. Kali ini dia yakin, bagaimanapun, pertempuran antara dia dan Dokter Damar terkenal di dunia. Dan masalah ini memasuki Jiangsen juga ramai di internet. Meskipun publik mengira dia adalah pahlawan wanita baru Janju 2. Banyak orang masih tidak tahu siapa dia sebenarnya. Ini adalah pertempuran naga dan harimau. Bagaimana dia tidak ada orang yang berpikir tentang duduk dan menemani nelayan dan memancing di perairan yang bermasalah. Menarik, sangat menarik. Master Lembah Wajah Merah mencoba yang terbaik untuk menekan kemarahan di hatinya, menatap pria itu dan berkata dengan dingin, "Katakan di mana orang-orang dari Gupeng sekarang? Tuan Puncak, Anda di mana? Apakah kamu sekarang?" "Mereka semua ada di Jiangsen, tapi di mana tempatnya aku tidak begitu tahu." Pria itu gemetar. "Bajingan!" Pemilik Lembah Hongyan sangat marah dan segera mengangkat telapak tangannya ingin menampar orang ini sampai mati. Pria itu terburu-buru dan berteriak satu demi satu, "Jangan bunuh, jangan bunuh, aku bilang. Di mana mereka?" Teriak Master Lembah Merah. "Tuan Gu, saya tidak tahu lokasi tempatnya, tetapi orang yang berhubungan dengan saya ada di Huyuan Villa." Pria itu menangis. "Villa Hyuan. Sangat bagus." Mata Hong Yangu sedih dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, "Aku akan pergi ke Hyuan untuk membunuh semua rakyat jelata ini. Aku ingin mereka datang dan pergi." Setelah berbicara dia tidak ragu-ragu dan menampar pria itu. Dada pria itu langsung tenggelam, darah keluar dari mulutnya dan dia meninggal di tempat. Master Lembah Wajah Merah melompat melangkah di antara gedung-gedung tinggi dan terbang kembali ke balkon kamarnya. Dia mengambil bahan-bahan di atas meja dan mulai menyamar.
Sekarang masih ada banyak waktu. Dia memutuskan untuk menyingkirkan yang disebut Jarwan ini sebelum membunuh Damar. Setelah 10 menit, Master Lamba Wajah Merah yang telah berubah drastis dan tampaknya seperti wanita tua berdiri. Segera beberapa orang Hong Yangu berlari ke dalam rumah. Melihat penampilan Master Lamba Wajah Merah saat ini, semua orang tercengang, tapi melalui suara mereka masih mengenalinya. Dengar, segera perintahkan turun dan segera pindahkan tim kerangka Merah Muda dan Merah Muda di luar kota Jiangsen. Segera mengelilingi Yuan Villa untukku. Apakah kamu mengerti? Ketika beberapa tulang punggung mendengar ekspresi mereka berubah. Bu, Tuan, bagaimana ini bisa terjadi? Ada begitu banyak kamera dan mata di mana-mana. Apakah kita meminta masalah dengan membawa tim tengkorak? Jika sesuatu terjadi pada mereka, itu tidak akan berakhir dengan baik. Sebuah tulang punggung sibuk untuk menasihati. Berhenti bicara omong kosong, cepat dan salin. Hari ini aku ingin setiap ayam dan anjing di Hyun Villa sadar akan niat membunuh yang kuat dari guru lembah wajah merah. Semua orang yang tidak berani membujuk mereka dan hanya bisa menurut. Segera pemilik lembah Hongyan meninggalkan hotel dengan angkuh dalam rupa seorang wanita tua. Para wartawan di luar hotel semua bingung. Siapa lelaki tuanya tadi? Bagaimana dia bisa keluar dari kamar Nona Xiao? Apakah ada di antara kalian yang melihat lelaki tua itu memasuki ruangan? Semua orang bingung tetapi tidak ada yang menjawab. Mereka tidak peduli tentang ini, Pak Tua. Selama Nona Xiao masih di kamar, mereka masih menunggu Nona Xiao keluar dan melanjutkan siaran jutaan penggemar dari beberapa platform siaran langsung utama dengan menunggu untuk melihat pahlawan wanita Battle Tiger 2 yang menakjubkan ini. Dan sekarang di atap gedung seberang, sesosok mendorong membuka pintu atap dan berjalan menuju mayat yang jatuh ke tanah. Dia mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor. Kemudian sambil memegang telepon, dia mengeluarkan jarum perak dan memasukkannya ke dalam mayat. Setelah sekitar beberapa menit, mayat itu tiba-tiba berkedut dan kemudian dengan wow memuntahkan seteguk darah. Orang-orang yang jelas-jelas mati telah hidup kembali. Benar-benar menakutkan. Mayat itu perlahan membuka matanya dan membuka mulutnya dengan sangat lemah. Nama saya Qin Busong, kata Qin Busong. Qin Busong, Anda adalah Presiden Qin. Mata pengunjung sedikit melebar. Guru menyuruhku datang dan menyelamatkanmu. Kamu melakukan pekerjaan dengan baik, tapi kamu terluka parah dan perlu segera dioperasi. Aku akan mengatur seseorang untuk membawamu pergi, kata Qin Busong memberi isyarat ke pintu tiantai. Dua orang berpakaian putih pria bermantel itu mengangkat pria itu ke atas tandu dan pergi, tapi pria itu meraih baju Qin Busong. Tuan Qin, mohon tunggu, teriaknya lemah. Ada lagi, tanya Qin Busong. Itu, saya ingin tahu Dokter Damar bagaimana dia akan berurusan dengan wanita itu. Saya juga tidak tahu. Qin Busong menggelengkan kepalanya dan memikirkannya. Tapi dari apa yang saya dengar sepertinya guru itu akan berniat berurusan dengan guru lembah wajah merah sendirian. Kalau begitu selama siapapun yang memasuki Jiangsen untuk merencanakan kejahatan, guru itu boleh. Tidak akan membiarkannya pergi, kata Qin Busong Tamam Jiangsen. Seorang lelaki tua berjas tang memegang manik-manik Buddha berdiri di tepi danau. Diam-diam memandangi cahaya bulan di danau seolah-olah memikirkan sesuatu. Beberapa sosok lewat. Tuan Hou sangat anggun. Ketika gunung dan hujan akan segera datang, Anda masih tertarik untuk melihat bulan di tepi danau. Saya mengaguminya. Seorang pria dengan kepala botak dan berjanggut datang sambil tersenyum. Meskipun kata-katanya bercanda, tetapi perilakunya masih cukup teratur. Dan dia tidak berani menyinggung sesuka hati. Jiangsen terlalu berisik, saya tidak suka kebisingan. Jarang menemukan tempat yang sepi, biarkan saya tinggal sebentar. Orang tua bernama Hou Ye mengangkat kepalanya sedikit dan berkata dengan tenang, Tuan Hou, kami juga ingin Anda tinggal sedikit lama, tetapi seseorang tidak akan membiarkan Anda. Orang itu berkata dengan tanda tanya. Siapa? Hou Ye menoleh dan bertanya. Menurut informasi, banyak orang besar datang ke Jiangsen dalam 2 hari terakhir. Kekuatan besar orang-orang dari geng Jiantao, Lembah Takdir, dan bahkan Yue Zhenjuang telah datang. Dan bahkan hutan bambu yang sudah lama tidak muncul juga telah mengirim orang-orang datang. Jiangsen telah terlihat tenang di permukaan, tetapi sebenarnya gelombang gelap sedang mengelonjak.
Kepala botak itu tersenyum. Sepertinya banyak orang yang khawatir tentang teknik umur panjang dari Master Lembah Wajah Merah dan teknik medis Dr. Damar yang tiada tara. Tetapi jika mereka berani menentangku, Gu Feng, tidak peduli siapa dia, hanya ada satu cara untuk melakukannya, mati. Hao Yue berkata dengan ringan. Tuan Yuanzi, villa. Ada beberapa tuan dari villa Jinse ada kali ini. Jadi Anda harus bertanggung jawab atas masalah ini. Tuan Hou bermaksud untuk berurusan dengan semua orang ini, tanyanya. Yuan Jinsi, si botak yang juga pemilik Golden Stone Villa. Tentu saja. Hao Ye berkata dengan serak. Tuan Puncak sangat mementingkan masalah ini, jadi dia mengirim semua perwakilan dari 13 negara adidaya di Lone Alliance. Apakah kamu tahu apa artinya ini? Kami tidak dapat membuat perbedaan setengah poin. Jika tidak ada dari kami yang bisa menjelaskan kepada Master Puncak. Dimengerti? Yuan Xinji mengangguk, tetapi ragu-ragu sejenak. Ini hanya mengkis. Saya khawatir saya tidak bisa berurusan dengan begitu banyak orang. Dan Anda tahu, Zulin, saya tidak berani memprovokasi mereka. Akan membiarkan Panzong dan perwakilan dari pasukan lain akan bekerja sama dengan Anda. Jika perlu, saya juga akan membantu Anda. Adapun hutan bambu, jangan khawatir. Saya akan segera memberitahu pihak Gu Feng. Tolong tanggapi yang utama, Puncak Gu Feng. Anda tidak perlu khawatir, Hao Lord. Sangat bagus. Ya, Wan Xin tertawa. Tetapi pada saat ini sosok datang dengan tergesa-gesa. Tuan Hao, sesuatu terjadi. Pria itu mengepalkan tinjunya dan berbisik. Hah? Manik itu tergerincir di tangan Hou Ye dan hampir jatuh dari ujung jarinya. Dia menoleh sedikit dan berkata dengan tenang, ada apa? Informasi baru. Kami saja datang melaporkan bahwa perkelahian terjadi di sekolah Suanyi seolah-olah penguasa Lembah Wajah Merah telah menyerang Dr. Damar yang terluka parah. Mereka melarikan diri ke Jiangsen. Apa? Seru orang banyak. Di mana mereka sekarang? Tanya Yuan Xinji. Di barat daya, Dr. Damar mengendarai sedan Mercedes-Benz putih dan mengemudinya adalah Lansau. Saya kira saya akan mencapai jalan raya nasional, tetapi informasi mengatakan bahwa Tuan Lembah Wajah Merah telah membunuh niat kali ini. Dan dia sudah dimobilisasi dengan 200 pria kuat di Hongyangu, mengepung dan memblokir sebagian besar. Dr. Damar tidak akan bisa melarikan diri dari Jiangsen, kata pria itu. Orang-orang semua tampak berat, Tuan Hao. Saya khawatir ini akan sulit untuk ditangani. Yuanzi berkata dengan singkat. Orang-orang kami mencoba murid Hongyangu sebelumnya, mengatakan bahwa Tuan Hongyangu telah berbicara dan tidak akan membiarkan Dr. Damar live. Sekarang jam 12 malam. Sekarang jam 11 malam, hanya tinggal 1 jam lagi dan pemilik Hongyangu telah membual tentang Hyeiko. Jadi tentu saja dia tidak bisa melanggar kata-katanya. Aku takut berencana untuk membunuh Dr. Damar. Apakah dia gila? Seseorang pria di sebelahnya menggertakkan giginya dan berkata, begitu banyak kamera yang menatapnya dan ada siaran langsung di mana-mana. Tuan Lembah Hongyan berani memaksa Dewa Damar? Jika Dewa Dr. Damar memiliki 3 kekuatan dan 2 kekurangan, Lembah Hongyan akan selesai. Wanita gila ini, apakah kamu melakukan sesuatu tanpa mempertimbangkan konsekuensinya? Dia orang gila memang. Jika tidak ada orang yang mengatakan bahwa dia menggunakan orang dan berkultivasi. Orang-orang lainnya bergumam dan berbicara. Hou Yue mengerutkan kening dan berkata dengan suara rendah, cukup sudah, tutup mulut. Semua orang berhenti berbicara saat ini. Kita tidak bisa membuang waktu lagi. Jika penguasa Lembah Hongyan membunuh Dr. Damar dan mengambil keterampilan medisnya yang tak tertandingi, maka jika kita memikirkan sekaligus itu akan sesulit mencapai tujuan langit. Kita harus memanfaatkan kesempatan ini, hancurkan semuanya. Hou Ye menghela napas. Yuan Xi mengangguk. Ya, pemilik Lembah Hongyan telah memperoleh teknik kejahatan terlarang dan mengetahui cara keabadian dan umur panjang. Jika Anda ingin memiliki keterampilan medis Dr. Damar, itu akan seperti harimau dengan sayap. Dan tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menandingi. Jika kamu tidak menghancurkan mereka kali ini, tidak akan ada waktu berikutnya. Semua orang setuju. Kumpulkan semua kekuatanmu segera dan kejar Dewa Dr. Damar segera. Dengar, siapapun yang melihat Dr. Damar atau Hongyangu akan dibunuh. Hou Yue berteriak. Lalu bagaimana dengan orang-orang di hutan bambu itu? Jangan khawatir tentang itu. Aku telah menenangkan keterampilan medis yang tiada taranya dan seni umur panjang. Aku akan mendominasi dunia
sebagai puncak yang sepi. Apa gunanya gerombolan itu? Tuan Ho bijaksana, orang-orang tersanjung, tindakan cepat ya. Kegentingan, sebuah mobil Mercedes-Benz putih melaju di luar Hyuan Villa dan sebuah perhentian darurat menghentikan mobil tersebut. Pintu terbuka, damar, berlumuran darah, tersandung ke villa. Di belakangnya adalah master lembah wajah merah dengan gaun merah besar mengejar mereka, dan keduanya memasuki villa Hyuan satu demi satu. Ketika seorang penjejakan kaki melihat pemandangan ini, mereka langsung berseru, "Cauko, Dokter Damar dan Nona Xiao, apakah yang kamu lakukan?" Mengejutkan, ambil foto. Orang yang lewat mengeluarkan ponselnya dan bersiap untuk menembak atau siaran langsung. Tapi saat mereka akan mulai, mereka ditahan oleh tangan besar yang terulur di samping mereka. "Hai, apa yang kamu lakukan?" kata orang yang lewat dengan marah. "Halo, kami adalah kru Zhangzu 2. Apa yang Anda lihat adalah gambar pemotretan Zhangzu 2 saat ini. Bagian gambar ini tidak dapat dirilis secara online. Jika Anda memotret dan mengunggahnya ke internet tanpa izin, kami hanya bisa, saya akan menyelidiki tanggung jawab hukum Anda dan mohon maafkan saya." Orang lain tersenyum. "Aku tidak ingin membagikannya, jadi aku tidak bisa meninggalkannya sebagai souvenir." Orang yang lewat bergumam dengan enggan. "Maaf, tapi ini juga tidak berhasil. Ini, lupakan saja." Meskipun orang yang lewat marah, mereka tidak punya pilihan selain pergi dengan marah. Setelah pejalan kaki pergi, pria itu mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor. "Kapten, Watford melaporkan di nomor 3 bahwa ujung selatan telah dibersihkan. Kapten menerima segala harimau dan macan tutul sudah bergegas ke sini. Anda dapat menutup jaring dan semua masuk ke villa." Pria itu melakukan teleponnya dan bergegas untuk berlari dalam Hyuan Villa. Pada saat yang sama, beberapa orang yang membawa tas besar dan tas kecil dan berpakaian seperti kru juga semua berlari keluar. Mereka menaburkan cairan merah seperti darah di tanah dan meletakkan boneka rias di tanah di bawah malam ini seperti mayat. Pada saat yang sama, beberapa lanskap dan fasilitas di sekitar villa juga rusak. Dalam waktu sekitar 10 menit, seluruh adegan telah diatur oleh baru saja mengalami perkelahian mundur. Sebuah suara samar datang dari dalam Hyuan Villa. Para kru segera berlari menuju villa. Ketika mereka memasuki villa, mereka dapat melihat beberapa pria dan wanita yang sama yang mengenakan seni bela diri yang sangat kuno menyeret orang-orang yang diikat oleh 5 bunga dan diisi dengan potongan kain ke arah villa. Ini adalah ilinier dari berbagai kekuatan. Para kru kekuatan, mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Pada titik ini, semua orang sedang tidur di rumah, tetapi Song Jing bergegas ke Hyuan Villa dengan panggilan telepon untuk mengatur adegan. Waktu sangat ketat dan menyiapkan adegan seperti ini bisa membuat mereka hancur, tapi semuanya penuh dengan keanehan dan tidak dijelaskan. Apakah ini syuting? Mengapa tidak terlihat seperti itu? Orang tidak bisa mengerti, tetapi mereka tidak bisa bertanya dengan seluruh kru. Tidak ada yang tahu apa yang sedang terjadi. Segera mereka dibawa ke dalam villa dan memasuki ruang bawah tanah, dan seluruh villa hilang. Meskipun lampunya terang, tidak ada seorang pun di sana. Hanya ada sejumlah besar mayat tergeletak di tanah dengan kegentingan. Pada saat ini ada banyak suara pengereman di luar villa. Kemudian sosok yang tak terhitung jumlahnya keluar dari mobil dan bergegas menuju villa. Di antara mereka adalah kepala tetua Gu Feng, Yuan Xing, kepala GC Villa, dan Peng Wenli, kepala Peng Zhong. Mereka terburu-buru dan tidak berani mengabaikan. Saat mereka mendekati villa, Yuan Xingxi langsung mengerutkan kening. "Bau darah sangat kuat, sepertinya kita sedikit terlambat. Masuk dan lihatlah." Ho Ye menghela napas. Semua orang segera masuk ke dalam. Namun dia melihat bahwa pintu masuk villa itu compang-camping dan ada tanda-tanda pertempuran di mana-mana, dan ada beberapa mayat yang dimutilasi di tanah yang telah berubah tanpa bisa dikendalikan. Orang-orang terkejut dan dengan cepat melangkah masuk. "Cepat dan temukan aku keberadaan Dokter Damar dan Guru Lembah Hongyan,"
Kamu ingin melihat orang-orang dalam kehidupan dan kamu ingin melihat mayat dan dalam kematian. Houye berteriak. Ya, kerumunan berteriak. Namun setelah berlarian seluruh villa itu kosong kecuali mayat seluruh lantai. Tidak ada humanoid yang terlihat. Tuan Hou, tidak ada seorang pun di sini. Tuan Hou, tidak ada seorang pun di sini. Tuan Hou, kami tidak dapat menemukan siapapun dari Yang Hua dan Yang Hunyango. Sepertinya mereka semua telah meninggalkan Tuan Hou. Teriakan itu berlanjut, wajah orang-orang itu jelek. Bagaimana mungkin mobil Dokter Damar masih terparkir di luar? Mereka pasti akan ada di sini. Cari aku baik-baik, teriak Yuansi. Mungkinkah Dokter Damar telah terbunuh? Orang-orang dari Hongyangu sudah pergi, seseorang bertanya. Yuan Xinji terkejut. Jika itu masalahnya maka mereka tidak akan sia-sia. Gu Peng sangat agresif tapi membuang-buang waktu untuk mengambil air dari keranjang bambu. Bukankah memalukan untuk mengatakannya? Dan ketika mereka kembali ke Lord Pack, sulit bagi mereka untuk menjelaskan kepada Pack Master apa yang harus saya lakukan. Orang-orang semakin cemas. Jangan khawatir, segera hubungi Ilinier dan tanyakan kepada mereka tentang situasi di sini serta keberadaan Dr. Damar dan Master Lembah Hongyan. Hou Yue menghela napas. Ya, Tuan Jinsi mengangguk segera dan mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor tersebut. Namun, setelah beberapa nomor turun, wajah Yuanxi menjadi pucat. Ada apa? Hou Yue mengerutkan kening. Telepon tidak bisa terhubung, kata Yuanxi dengan suara serak. Murid, semua orang yang melebar dan hati mereka melonjak. Wah, tiba-tiba aura menakutkan tiba-tiba memenuhi udara, menutupi seluruh Yuan Villa. Pada saat yang sama, suara keras dan membunuh bergema di segala arah, di mana orang-orang Gu Peng cepat keluar dan mati.